Untuk fans yang ada di Indonesia, saya Martin Paes menjadi perwakilan dari negara Indonesia bersama dengan FC Dallas tampil di MLS All Star. Mendengar kalimat itu saat diinterview awak media di Amerika Serikat, iya, saya ikut terharu, ikut bangga. Artinya Martin Paes berani menunjukkan identitasnya setelah dinaturalisasi, terus kemudian dia mengakui bahwa Indonesia hari ini adalah negaranya, dan dia dengan mata berbinar-binar ada aura bangga menyebutkan kata Indonesia. Sama seperti seorang Jay Itzes ketika mampu membawa Venezia untuk melenggang ke Serie A Italia, Liga Italia Serie A. Dia memeluk piala, terus kemudian di pundaknya ada bendera merah putih, simbol yang tidak perlu diragukan lagi. Jadi mereka meskipun pemain yang dinaturalisasi keturunan, tapi mereka sangat bangga menjadi Indonesia. Ya, berkaitan dengan Martin Paes, tentu saja ya semua fans tim nasional Indonesia garis keras menanti apa langkah PSSI dan keputusan yang akan terjadi saat persidangan di arbitrase olahraga internasional CAS ya. Dan ya menarik langkah dari seorang Martin Paes ini. Dia meskipun di depan ada jalan berliku, dia berani untuk ambil sumpah menjadi WNI. Saya pikir bagi seorang Martin Paes ini ada risikonya loh ya. Akan tetapi kan ya seorang Martin Paes karena mungkin sudah kadung cinta yang namanya Indonesia, jadi ya itu dieksekusi, tetap dilakukan meskipun ada tantangan ke depannya yang harus diselesaikan berkaitan dengan arbitrase olahraga. Saya tidak berbicara banyak berkaitan dengan arbitrase olahraga berkaitan dengan Martin Paes, akan tetapi karena memang saya bukan orang hukum, takut kepleset mulut saya. Saya lebih senang berbicara tentang kualitas performa dari seorang Martin Paes ya, dan nanti kita coba elaborasi kalau disandingkan dengan penjaga gawang, kiper-kiper yang ada di Asia, dia levelnya berada di mana, dan terakhir ya kita akan bikin rekomendasi ke PSSI, layakkah seorang Martin Paes diperjuangkan ya. Kita awali pembahasan seorang Martin Paes ini dengan membaca identitasnya. Barangkali teman-teman juga lupa atau belum sempat menyimak gitu ya secara detail. Martin Paes lahir 14 Mei 1998, usianya 26 tahun, tinggi badan 192 cm, posisinya penjaga gawang, kiper, market value-nya 26,07 miliar. Yang pertama, usia 26 tahun adalah usia puncak sebagai atlet. Begitu juga dengan Martin Paes, artinya dia sudah menjalani karir begitu lama ya, terus kemudian di usia 26 tahun secara mental saya pikir selesai lah ya. Dia pada panggung lapangan bola itu sudah tidak diragukan lagi, jam terbangnya sudah banyak, dan nanti kita akan perlihatkan secara detail dia pernah bermain di mana saja dan capsnya bersama tim tersebut sampai berapa pertandingan. Terus kemudian tinggi badannya 192 cm, untuk ukuran penjaga gawang sangat ideal 192 cm, dan bodinya itu bodi yang apa ya, tinggi besar gitu. Meskipun tinggi besar, kalau kita lihat di banyak video, dan saya sudah tampilkan juga video berkaitan dengan aksi-aksi dari seorang Martin Paes pada upload sebelumnya, jadi teman-teman bisa lihat sekilas ya untuk bisa mengimajinasikan bagaimana atau membayangkan saat Martin Paes membela tim nasional Indonesia nanti. Betapa kerennya pemain yang satu ini ya. Nah,
kita kembali lagi ke soal performa Martin Paes selama berkarir ya. Jadi untuk ukuran penjaga gawang, postur atau tinggi badannya sangat ideal dan ini sangat menunjang karirnya ya. Dalam karirnya memang di profesional Martin Paes hanya mengenal 2 klub, satu FC Utrecht, terus kemudian yang kedua FC Dallas. Bersama FC Utrecht dia sudah bermain 48 kali, terus kemudian bersama FC Dallas dia bermain 92 kali. Dan kalau kita bisa lihat perjalanan karir seorang Martin Paes terus menunjukkan performanya, bahkan beberapa hari yang lalu diumumkan seorang Martin Paes masuk dalam MLS All Star ya. Ini merupakan sesuatu tersendiri bagi perjalanan karir seorang Martin Paes. Jadi ya utamanya memang di 2023-2024 performansnya lumayan meningkat ya, banyak clean sheet juga dalam pertandingannya dia. Dan ya rumornya, tapi memang belum resmi kan, rumornya memang market value-nya akan meningkat. Hari ini 26 miliar ya, kalau misalkan bisa naik 2 kali lipat gitu kan sekitar 50 miliar ya. Tapi kita akan tunggu karena kan ya ini kompetisi akan memasuki tahun baru di berikutnya ya. Nah, itu berkaitan dengan sosok seorang Martin Paes di klubnya. Bagaimana kalau kita coba sandingkan di Asia? Oke. Di Asia itu ada 3 penjaga gawang yang sangat moncer dan ya karirnya lumayan oke. Yang pertama adalah Matthew Ryan, penjaga gawang Australia dengan market value sekitar 60 miliar ya. 60 miliar, dia bermain dengan di AZ Alkmaar ya, Eredivisie Belanda. Terus kemudian yang kedua ada penjaga gawang dari Jepang ya, yang tidak asing lagi lah ya, Takaoka ya. Pemain ini market value-nya sekitar 34 miliar. Bermain di MLS juga, Liga Amerika ya, bersama dengan Martin Paes tapi beda klub kayaknya. Terus kemudian yang ketiga ada seorang Martin Paes dengan market value 26 miliar dan ada potensi naik di tahun atau musim tahun depan. Jadi saya cuma membayangkan jika seorang Martin Paes bisa membela tim nasional Indonesia dan kita punya penjaga gawang termahal nomor 3 di Asia. Wow, saya pikir sesuatu yang luar biasa. Termahal artinya ya berkualitas lah. Kalau kualitasnya terbaik nomor 3 di Asia, ya untuk mengarungi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 akan lebih bisa fight ya. Para center back, pemain bertahan tim nasional Indonesia semakin yakin dan percaya diri ya, karena di bawah mister gawang ada seorang Martin Paes yang kualitasnya oke untuk level Asia ya. Sekali lagi bukan level dunia. Kalau level dunia masih banyak lagi penjaga gawang yang jauh lebih oke, jauh lebih bersinar ya. Kita bicaranya di Asia. Karena tim nasional Indonesia hari ini baru merebut salah satu tiket menuju Piala Dunia dan tandingnya lawan negara-negara yang ada di Asia. Jadi Martin Paes masuk dalam 3 besar pemain termahal, ya saya yakin kualitasnya pun akan mengikuti. Jadi kalau dia bisa bermain untuk tim nasional Indonesia, saya pikir sebuah kebanggaan bagi kita semuanya punya penjaga gawang yang keren ya. Dan ya beberapa kelebihan dari seorang Martin Paes selama di FC Dallas, satu, beberapa kali bisa menepis penalti ya. Itu menjadi faktor penting. Kualitas seorang penjaga gawang mampu menepis penalti dari lawan. Terus kemudian yang kedua, jumpingnya keren sekali. Tingginya itu kan 192 cm, tapi jumpingnya itu
badannya itu tinggi besar, akan tetapi saat jumping itu dia fleksibel, luwes gitu kalau saya lihat di videonya. Jadi jumpingnya keren dan seringkali menjangkau bola-bola sulit lah. Bola-bola di pojok kanan atas, pojok kiri atas, dan kanan kirinya oke kelihatannya tepisannya. Kalau saya lihat beberapa video berkaitan dengan save seorang Martin Paes. Jadi beberapa kelebihan ini yang saya pikir akan menjadi keuntungan bagi tim nasional Indonesia jika pemain ini bisa berseragam tim nasional Indonesia. Pertanyaannya, layak nggak seorang Martin Paes diperjuangkan? Ya kalau menurut saya, selama peluang itu ada, meskipun sekecil mungkin, Martin Paes harus diperjuangkan. Kenapa? Ya satu, langkah PSSI sudah benar. Ya di atas terpaan masalah yang menghadang Martin Paes sudah mempunyai KTP Indonesia, artinya sudah menjadi warga negara Indonesia. Terus kemudian kasus ini coba diproses, tapi memang masih ada beberapa kendala. Kalau peluangnya ada, ya harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Tidak ada kata tidak. Sekarang tergantung kendalanya apa. Kalau berkaitan dengan administratif, ya kita coba kumpulkan bukti-bukti yang relevan. Kita bawa lawyer, pengacara yang oke punya. Ya, menurut PSSI nanti kan bisa ditunjuk. Terus kemudian ya kita segera daftarkan dengan segala macam kebutuhan tim nasional Indonesia. Kalau Martin Paes nanti bisa mainnya tahun depan dan tim nasional Indonesia sudah tidak mengarungi round 3 ini, ya asas manfaatnya saya pikir kita bicara momentum. Ya, kalau kita bicara momentum, ya sebelum September harus clear. Sebelum September harus clear gitu. Agar Martin Paes bisa menemani Mister Gawang tim nasional Indonesia di 10 pertandingan di round 3 nanti itu. Kalau aspek administratif ya, kalau aspek biaya kan ada yang mengatakan biayanya sampai puluhan miliar ya. Ya, saya ingin katakan gini, Martin Paes hari ini itu sudah menjadi warga negara Indonesia. Dengan segala kemampuannya, dia rela untuk mengorbankan jiwa raganya untuk membela merah putih. Pertanyaan selanjutnya adalah, di mana kehadiran negara dalam hal ini? Udah dibela mati-matian, masa negara diam saja? Bahasa mudahnya gitu. Ya dalam hal ini negara harus ikut tampil, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kemenpora ya. Ya ini harus menjawab tantangan inilah. PSSI tentu saja ya. Tapi kalau kita berbicara tentang arbitrase olahraga internasional dan supportnya, kan ada level di atas PSSI, Kemenpora utamanya. Harus support mati-matian. Kalau misalkan PSSI terkendala dana, ya pemerintah harus hadir lah. Demi round 3 loh bos, Pak Dito. Pak Dito ya, Menteri Kemenporanya ya. Ini demi tim nasional Indonesia loh bos, round 3. Selangkah lagi bisa Piala Dunia. Harus ikut bantu, karena ya ini momentum saya pikir. Ketika semua bergerak, semesta bergerak, ya aura kehadiran dari semua yang bergerak itu nanti akan kelihatan bos, akan kelihatan. Kalau kelihatan dan hasilnya nampak, kita nanti pesta bareng-bareng. Kebanggaan itu kita nikmati bareng-bareng. Jika tim nasional Indonesia bisa tampil di Piala Dunia 2026, itu kemenangan kita semuanya. Itu Kemenpora harus hadir ini untuk menjawab kasus dari seorang Martin Paes ini ya. Dan PSSI juga harus all out, karena pemain terbaik nomor 3 penjaga gawang di Asia bos. Dan ingat deh ya, kita satu grup dengan
Australia, Jepang, Arab Saudi, Cina, Bahrain. Dua penjaga gawangnya ini termahal di Asia. Penjaga gawang Australia dengan sekitar 60-an miliar, ya, Matthew Ryan, terus kemudian Takaoka ini yang di MLS ini 34 miliar. Jadi kalau Indonesia tidak menurunkan Martin Paes, bisa bobol banyak nanti. Ya, itu saya pikir yang harus diperjuangkan oleh kita semuanya, dan saya yakin PSSI, Kemenpora, negara Indonesia hadir untuk bisa menyelesaikan masalah Martin Paes demi Merah Putih, demi tim nasional Indonesia dalam upayanya tampil di Piala Dunia 2026, dan Martin Paes layak diperjuangkan. Bersama saya Setia Uban, thanks for watching.